Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Tamiang hari ini akan menampilkan praktik percakapan coaching. Saya Nurul Hidayani SPD hari ini akan bertindak sebagai pengamat atau observer, kemudian rekan saya Haris Arnanda, saya bertindak sebagai coach. dan Desmitas bertindak sebagai coaching. Hari ini kami akan mempraktikkan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Siang, Bu. Sudah siap kita akan melakukan percakapan coaching hari ini ya? Oke, Bu. Allah siap Bu. Baik, sebelum percakapan coaching kita nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya akan melakukan pengamatan dan penilaian berdasarkan rubrik penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menyampaikan rubrik penilaian apa yang akan saya gunakan untuk percakapan coaching yang akan Bapak Ibu perankan sebentar lagi. Jadi ada dua item di sini. Yang pertama adalah model percakapan kita, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Jadi di dalamnya harus ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi saya berharap di dalam percakapan coaching Bapak Ibu nanti keempatnya itu muncul. Kemudian yang kedua, item yang kedua, saya akan mengobservasi kompetensi inti coaching yang akan Bapak Ibu gunakan dalam proses pelaksanaan percakapan coaching kita, yaitu ada 3 ya. Menghadirkan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memunculkan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Bapak Haris sebagai coach hari ini. Siap ya Pak? Siap, Bu. Baik, yang pertama Bapak Haris, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Haris kembangkan dalam percakapan coaching kita nanti? Paling tidak kan harus ada kompetensi. Yang pertama itu tentang alur tirtanya dulu, Bu, terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada kompetensinya mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir secara penuh serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, berarti 3 kompetensi itu ada nanti ya Bapak. Iya. Kemudian sebagai penguatan secara spesifiknya, bagian kompetensi mana yang Bapak ingin untuk saya lebih perhatian ke situ untuk diobservasi? Saya rencananya akan memunculkan kompetensi yang bagian memunculkan pertanyaan yang berbobot. Oke, memunculkan pertanyaan berbobot ya. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari memunculkan pertanyaan berbobot ini? Indikatornya itu, salah satu indikatornya saya bisa mengambil kata kunci dari jawaban-jawaban dari pembicaraan yang disampaikan oleh si coach nantinya. Baik. Nah, sebelum kita laksanakan percakapannya, Ibu kita hari ini sebagai coach, saya ingin menyampaikan bahwa percakapan kita hari ini direkam ya Bu ya, dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak kita dan akan disaksikan oleh fasilitator. Baik ya, saya persilahkan kepada Ibu Rusita dan Bapak Haris Arnanda untuk menampilkan percakapan coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Waalaikumsalam, Bu Ros. Ada apa nih? Kok saya lihat sepertinya Bu Ros nggak kayak biasa nih, agak sedikit murung. Ada masalah? Iya Pak, saya sedikit punya masalah ini yang mengganjal di hati saya dan pikiran saya. Apakah Pak Aris bisa bantu saya? Oh, tentu Bu Ros dengan senang hati nih. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, Bu Ros? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Pak Aris. Kira-kira masalah Bu Ros apa nih? Coba ceritakan dulu nih biar nanti mana tahu mungkin saya bisa ngasih supportnya gitu. Ini Pak Aris, saya dari tahun 2016 itu ditunjuk menjadi salah satu asesor di sekolah saya. Jadi kenapa? Kan bagus tuh, Ibu udah dikasih kepercayaan sama kepala sekolah tuh, Bu. Iya sih, tapi masalahnya setiap tahun SK itu ditukar-tukar guru sasarannya Pak Aris. Oh, jadi masalahnya di mananya, Bu? Masalahnya seorang guru tidak mau disupervisi sama saya. Kalau boleh saya tahu nih, kok beliau itu nggak mau disupervisi sama Bu Ros? Kan Bu Ros sudah dikasih kepercayaan sama kepala sekolah. Biasalah Pak, ibu itu istri pejabat.
Terus kalau istri pejabat kan merasa banyak teman, terus powernya diperhitungkan di sekolah, dan beliau itu maunya disupervisi sama kepala sekolah, nggak mau sama saya. Saya kan jadinya malu Pak sama kepala sekolah, takutnya kepala sekolah itu berpikiran ada apa-apa dengan saya. Oh, jadi gitu tuh masalahnya boros tuh. Kalau gitu, kira-kira menurut boros supaya si istri pejabat itu mau disupervisi apa yang bisa boros lakukan gitu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi Pak Aris, bahwa beliau itu memang orangnya susah-susah gampang gitu. Terus di sekolah itu beliau tuh merasa lebih senior, dan karena memang PNS-nya lebih dulu beliau ketimbang saya, tapi golongannya lebih tinggi saya 4B, ibu itu masih 4A. Jadi saya bahkan sudah mengantongi SK dari kepala sekolah, dan nanti saya akan kasih pengertian dulu lah Pak Aris. Mudah-mudahan ibu itu ngerti bahwa kepala sekolah yang dulu jurusannya itu bukan jurusan bahasa, dan yang sekarang itu jurusannya jurusan kimia. Jadi kira-kira Bu ada kendala kalau Ibu mensupervisi dengan beda jurusan tadi tuh? Sebenarnya bukan kendala Pak Aris, tapi kalau satu rumpun, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sesama bahasa itu lebih mudah dipahami. Karena apa? Kompetensi dasarnya yang satu rumpun itu yang ditanya itu sama, misalnya fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya. Jadi kita sebagai supervisor itu mengetahui tujuan pembelajaran yang diberikan itu sudah tercapai atau belum gitu Pak Aris. Oh gitu. Jadi nih dari cerita Bu Rus tadi nih, saya yang buat Bu Rus merasa nggak nyaman itu saat istri pejabat itu tidak mau disupervisi ya Bu Rus? Iya, jadi saya tidak malu. Nanti kira-kira kalau saya dipanggil sama kepala sekolah, kayak mana ya Pak Aris? Kalau seumpamanya nih Bu itu sama kepala sekolah, apa yang Ibu khawatirkan gitu? Kayaknya saya mau menyampaikan duduk perkara masalahnya lah Pak Aris, supaya kepala sekolah itu nanti biar nggak kecewa atau marah seperti itu Pak Aris. Jadi rencana Bu Rus nantinya tuh kalau memang nanti beneran dipanggil sama kepala sekolah, rencananya gimana nanti? Saya akan menjelaskan duduk perkaranya agar kepala sekolah mendengarkan dari kedua belah pihak Pak Aris. Jadi selain itu tadi ada rencana lain Bu yang untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Saya akan memberi pengertian kepada ibu istri pejabat tadi. Terus saya akan membantu kendala-kendala yang beliau hadapi ketika nanti beliau disupervisi di sekelas. Misalnya saya akan memberikan bantuan bagaimana cara menetapkan indikator di RPP, dan bagaimana memberikan bantuan untuk media-media pembelajaran yang baik dan menarik untuk di kelas. Bagus Bu, bagus sekali tuh yang Ibu rencanakan tuh. Langkah yang Ibu rencanakan tadi ya memang mungkin ya bakal Ibu lakukan itu nanti. Saya setuju tuh. Jadi Bu Rus, kan Bu Rus sudah tahu nih. Jadi setelah ini Ibu mau ngapain nanti? Ya sekarang saya sudah lega lah ya Pak, udah jujur nih. Dan saya setelah cerita sama Pak Aris, saya tadinya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, tapi setelah cerita sama Pak Aris agak lega, karena ini menyangkut atasan Pak Aris. Jadi nanti saya takut, khawatirnya salah ngambil langkah. Tapi setelah cerita ini sama Bapak, saya akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan duduk perkaranya dan membantu ibu istri pejabat itu dalam membuat indikator di RPP dan media pembelajaran yang menarik untuk di kelas nanti. Syukurlah Bu kalau memang Ibu sudah merasa lega nih. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi tuh, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan supervisi Ibu tersebut? Saya akan mensupervisi ibu istri pejabat itu
dalam beberapa hari mendatang, karena besok saya akan menjumpai beliau terlebih dahulu dan memberi pengertian dan akan menanyakan hal-hal yang perlu saya bantu yang belum beliau pahami, seperti itu Pak. Baiklah Bu, kayaknya kan udah tercapai lah nih apa yang mau kita bicarakan tadi, tujuan-tujuan dari yang kita bicarakan tadi nih, itu Bu. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya, dan sekarang saya merasa lega Pak. Amin, alhamdulillah, sama-sama Bu Ros. Maaf ya Pak, saya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haris dan juga Ibu Rusnita sudah melakukan praktik percakapan coaching. Luar biasa ya, bagus sekali praktik percakapan coachingnya. Kemudian sekarang saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis data yang tadi saya amati dari percakapan coaching yang Bapak dan Ibu lakukan. Oke, yang pertama adalah mengenai alur tirta. Dari percakapan coaching saya sudah menemukan semuanya, sudah sangat baik sekali yang ditampilkan oleh Bapak Haris. Untuk tujuan di awal saya udah dapat, juga di akhirnya sudah ditegaskan lagi ya ketercapaian tujuannya. Kemudian identifikasi masalah, Bapak Haris sudah dengan pertanyaan berbobotnya sudah mampu menggali apa sebenarnya permasalahan, sehingga Ibu Rusnita sudah bisa mengetahui permasalahan yang ia hadapi sehingga bisa menyusun rencana aksinya dan juga menemukan solusi, dan sudah ada rencana aksi, pada akhir juga sudah ada tanggung jawab. Jadi sudah sempurna kalau menurut catatan saya di sini, checklist saya sudah sempurna untuk bagian alur tirta. Kemudian untuk bagian kompetensi inti yang ingin dikembangkan, ketiga kompetensinya juga sudah saya temukan. Kemudian yang ingin Bapak Haris tadi spesifik ingin kembangkan, memunculkan pertanyaan berbobot ya, itu juga sudah bagus sekali. Karena dari kata-kata kunci yang dari jawaban-jawaban Ibu Rusnita, Bapak Haris sudah bisa menemukan kata kunci, dan dari kata kunci itu Bapak Haris sudah bisa menggali dan menggali lagi permasalahan juga solusinya dengan memunculkan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi itu catatan hasil observasi saya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak Haris ini, apa yang sudah Bapak lakukan yang mencerminkan indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan di percakapan coaching tadi? Tadi kan yang mau saya kembangkan, kompetensi yang saya kembangkan adalah tentang memunculkan pertanyaan berbobot Bu. Iya. Jadi untuk memunculkan itu saya coba mencari kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi untuk bisa menelaah supaya bisa timbul pertanyaan berbobot untuk memunculkan inisiatif dari coachnya tadi. Iya, berarti potensi dari coachnya sendiri ya digali ya. Baik, bagus sekali, sudah sangat muncul tadi ya, sangat tampak pada percakapan coachingnya. Kemudian yang terakhir nih Bapak Haris, jika nanti kedepannya Bapak Haris ada praktik percakapan coaching lagi, kompetensi yang mana yang ingin Bapak Haris kembangkan? Sepertinya di bagian ini Bu, di bagian kehadiran secara penuh itu Bu, supaya kita bisa memahami lagi ataupun kita bisa merasakan apa permasalahan yang disampaikan oleh si coach tadi. Baik, kalau begitu kita sudah berada di akhir praktik kita hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rusnita dan juga Bapak Haris Arnanda yang sudah melaksanakan praktik percakapan coaching hari ini. Baik, saya akhiri praktik percakapan coaching dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.